Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Ali Rahmatullah dari Lomba PPLG 101 Rayon Cibluk 3. Di sini saya akan membahas sebuah proyek web yang saya kerjakan yang berjudul kompeten atau tidak kompeten. Jadi, proyek ini bertujuan untuk mengecek keterangan nilai. Dibuat menggunakan HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Proyek ini memungkinkan pengguna untuk menginput nama dan nilai, lalu menampilkan hasil apakah mereka kompeten atau tidak kompeten. Baik, sekarang lanjut saja ke kodenya. Pertama, kita mulai dengan struktur HTML. Dan ini adalah struktur HTML dasarnya yang kita gunakan. Di sini kita mendefinisikan dokumen sebagai HTML5 dengan doctype HTML. Elemen HTML adalah root dari dokumen dan kita menggunakan atribut lang n yang menunjukkan bahwa kita menggunakan bahasa Inggris. Di dalam head, kita mengatur metadata seperti karakter UTF-8, viewport untuk responsif dan judul halaman, yaitu theta adalah cek keterangan nilai. Dan kita juga menghubungkan ke Google Font dan menghubungkan ke file style.css untuk menstyling agar tampilan lebih menarik. Selanjutnya kita bagian ke PHP scriptnya yang digunakan untuk memproses data yang dikirim melalui form. Script ini dimulai dengan mendefinisikan beberapa variabel seperti lulus, nilai, nama, emoji, as result. Kemudian kita mengecek apakah form telah dikirim menggunakan metode post dengan server request method. Jika form sudah dikirim, kita mengambil nilai dari input nama dan nilai. Lalu memvalidasi apakah nilai tersebut valid. Jika valid, kita menentukan status kelulusan dan emoji yang sesuai. Jika nilai lebih besar daripada 71 atau sama dengan dari 71, maka nilai kompeten. Jika di bawah dari 71 atau sama dengan 71, maka nilai tidak kompeten. Jika kompeten, maka emoji akan menunjukkan emoji senyum, dan jika tidak kompeten, emoji akan menunjukkan sedih. Nah, jika input yang kita masukkan tidak valid, maka akan menampilkan pesan error. Di sini ada div class tema untuk mengelompokkan pembuatan tombol toggle untuk dark mode. Lalu di sini div class container, div class cardLab. Di dalam ini adalah hasil yang ditampilkan ketika form input sudah diproses oleh pengguna. Lalu di sini ada form menggunakan metode post, yaitu sebuah form yang digunakan oleh pengguna untuk memasukkan nama dan nilai. Nah, di sini ada dua label, yaitu nama dan nilai. Lalu untuk nama menggunakan input type text, dan untuk nilai menggunakan input type number. Dan ini ada script src, yaitu untuk menghubungkan index.php dan file script.cs. Baik, selanjutnya kita ke bagian style.css untuk menstyling tampilan web. Nah, pertama dimulai dengan reset margin dan padding untuk semua elemen menggunakan universal selector. Ini memastikan tidak ada spacing default yang mengganggu tampilan kita. Kemudian kita mendefinisikan variabel CSS di dalam root. Variabel ini akan digunakan untuk mengatur warna dan properti lainnya secara konsisten di seluruh proyek. Misalkan primary color untuk warna utama, background color untuk warna latar belakang, dan lainnya. Untuk tema dark, kita menggunakan selector data theme dark
yang akan mengubah nilai variabel CSS ketika tema diaktifkan. Kita memiliki toggle switch untuk mengubah tema antara light dan dark. Berikut adalah kode CSS untuk toggle switch. Toggle switch ini menggunakan pseudo elemen before untuk menampilkan icon matahari dan bulan. Ketika toggle diaktifkan, latar belakang dan icon akan berubah sesuai tema yang dipilih. Jadi untuk icon matahari itu untuk tampilan light mode, dan icon bulan untuk tampilan pada dark mode. Kita menggunakan container untuk mengatur layout utama. Container ini memiliki lebar maksimum 1200 pixel, 1200 px, dan menggunakan flexbox untuk mengatur posisi elemennya. Di dalam container kita memiliki card yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri untuk menampilkan hasil dan di bagian kanan untuk form input. Lalu ada box hasil yang digunakan untuk menampilkan status kelulusan, nama, dan nilai. Box hasil ini memiliki latar belakang yang berbeda dari card utama. Result background, di dalamnya kita mengatur tampilan icon, teks status, nama, dan nilai dengan ukuran warna yang sesuai. Lalu form input, bagian kanan berisi form input untuk memasukkan nama dan nilai. Form ini memiliki padding yang cukup besar agar nyaman digunakan. Tombol submit memiliki warna latar belakang dengan sesuai dengan primary color dan akan berubah opacity saat di hover. Terakhir kita memiliki footer yang menampilkan hak cipta. Footer ini memiliki posisi fix agar selalu berada di bagian bawah layar terlepas dari konten di atasnya. Untuk responsif, proyek ini juga sudah responsif, artinya tampilannya akan menyesuaikan dengan ukuran layar. Yang digunakan adalah sekitar 768 px untuk ukuran layar kecil atau mobile. Pada tampilan mobile, layout card akan berubah menjadi vertikal dan ukuran font serta padding akan disesuaikan agar lebih mudah dibaca. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke JavaScript. Nah, script ini akan mengecek tema yang disimpan di local storage saat halaman dimuat. Jika pengguna mengubah toggle switch, script akan mengubah tema dan menyimpan preferensi tema tersebut di local storage. Selanjutnya, kita ke bagian demo. Baik, selanjutnya kita akan demo tampilan webnya. Jadi di sini kurang lebih seperti ini tampilan webnya. Di sebelah kiri yaitu untuk menampilkan hasil dari inputan pengguna, dan di sebelah kanan ada form untuk pengguna menginputkan nama dan nilainya. Jika pengguna belum menginputkan nama dan nilai, maka yang akan ditampilkan di sebelah kiri ya, yaitu ada keterangan hasil akan ditampilkan di sini. Langsung saja kita coba menginputkan nama dan nilainya. Misalkan nama saya Nur Ali Rahmatullah dengan nilai 99. Maka tampilan akan berubah. Yang sebelumnya hasil akan ditampilkan di sini menjadi keterangannya kompeten dan emoji happy atau senang. Karena 99 itu nilainya lebih dari 71. Nah, sekarang kita coba untuk memasukkan nilai di bawah 71. Misalkan kita coba lagi Nur Ali. Kita memasukkan nilai 70. Kita kirim. Nah, di sini emoji berubah menjadi sedih dan keterangan juga menjadi tidak kompeten. Lalu di sini juga terdapat fitur jika nilai lebih dari 100 dan kurang dari 0, misalkan kita memasukkan nama lagi, misalkan nilai -1, maka ini akan menunjukkan pesan nilai harus lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0. Dan ini kita sudah diatur dalam
HTML-nya. Sekarang jika kita memasukkan nilai lebih dari 100, misalkan 101. Nah, nilai harus lebih kecil atau sama dengan 100. Jadi di dalam HTML itu kita harus memasukkan nilai dimulai dari 0 sampai dengan 100. Karena pada umumnya nilai itu dimulai daripada 0 sampai dengan 100. Nah, sekarang kita juga ada fitur untuk mengubah ke mode dark mode ya. Kita tekan saja, kita pencet. Nah, otomatis ini kita tampilan akan berubah sesuai dengan temanya, dan warna juga berubah disesuaikan dengan warna yang ditaruh di dark theme tadi pada style.css. Nah, walaupun sudah tampilan berubah ke dark mode, ketika kita refresh halaman, tampilan akan tetap di dark mode karena kita sudah menyimpan di local storage di JavaScript tadi. Mungkin itu saja di bagian demos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.